orang dalam yang paling dekat, bahkan belahan jiwa, syarikatul hayyah Nabi, pendamping hidup beliau, wafat, Ibunda Khadijah. Dan Nabi tidak pernah nikah dengan perempuan siapapun selama Ibunda Khadijah masih hidup. Beliau sangat terpukul sekali. Benteng yang harusnya kokoh di luar, tangguh di dalam, itu hilang. Orang dalam yang menghibur beliau, mengurus beliau ketika urusan aru biru, urusan umat, kecapean, Ibunda Khadijah tidak ada. Allah hibur, fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma aqabtum bih wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taqum fi daikim mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Akhir dari juz 14 dihibur oleh subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dunia untuk dunia. Nah, itu terbalik orang hari ini, nyari dunia hanya untuk dunia, maka tidak ada hasanahnya. Yang ada hasanahnya kalau dunia, jabatan, kedudukan, semuanya itu diikat dan dihubung dengan akhirat. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau tidak diikat dengan akhirat, Rabbana atina fid dunya saja wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tahun ke-10 kenabian, setiap orang yang punya kedudukan tinggi, pengaruhnya besar, didatangi oleh Nabi, ditawarkan, saya punya sebuah misi yang besar. Kalau kamu bantu misiku ini, nanti akan dimuliakan oleh Allah. Itu setiap kabilah, kelompok-kelompok suku yang datang ke Mekah, setiap tahun kayak musim haji ini, musim haji, itu didatangi, ditawari, diajak kooperatif, kerjasama. Nabi dalam kondisi apapun dituntut untuk berdakwah, kemudian membawa misi itu kapanpun waktunya dan dimanapun berada. Beliau tawarkan misi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kepada suku-suku, kepada kabilah-kabilah. Tokohnya didatangi, ditawari satu persatu. Yang tidak jarang dan banyak yang mereka mencibir, menyakiti, bahkan menolak dengan kasar. Surat Yusuf yang ada di juz 12 itu, ketakwaan yang dibangun oleh Nabi Yusuf membuahkan penjagaan Allah saat itu. Nah, dari situ masuk penjara. Ternyata sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam penjara berbuah kepada sesuatu yang sangat indah. Dia mendapatkan ilmu takwil, tabir mimpi, diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Yusuf, hingga kemudian raja bermimpi yang tidak bisa ditakwil seluruh para ahli takwil. Yusuflah dipanggil, kemudian keluar dari kerajaan. Justru beliau ditakdirkan oleh Allah sebagai penguasa, sebagai perdana menteri ngurusi perekonomian seluruh Mesir, kerajaan Mesir dan seluruh negerinya. Di tahun ke-10 selain hiburan Isra dan Mi'raj, Nabi kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala satu surat yang isinya agar menginspirasi kepada Rasulullah dalam menapai dakwah itu. Itulah ahsanul qasasi. Akhirnya dijadikan nama oleh orang yang besar dari Madura, pemilik Madura United, ahsanul qasasi. Itu ambil dari Al-Quran, ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad, khatamul anbiya wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على وعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh a'azakumullah, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Pada tahun ke-10 kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para muarikh, para ahli sejarah menyebutnya sebagai Amul Huzni. Tahun 10 kenabian itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita, karena pada tahun 10 kenabian, tahun yang ke-10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat bi'sah menjadi rasul. Nabi benar-benar sangat terpengaruh jiwa beliau oleh dua orang yang sangat mengawal urusan luar dan dalam pribadi Nabi dan dakwah Nabi. Orang luar, paman beliau Abu Thalib yang sangat karismatik, kemudian ketokohannya itu number one di kalangan elit-elit Quraisy. Beliau, dia Abu Thalib wafat, paman Rasulullah ini. Hingga akhirnya secara politis Nabi sudah tidak ada pengawal dari luar, ancaman luar, kemudian yang mengawal secara teritorial, karena ketokohan Abu Thalib sudah tiada. Ditambah lagi, tidak selang berapa lama, ada kisaran hampir 2 bulan atau 60 harian atau 50 hari, saat itu pula pada tahun ke-10 kenabian, orang dalam, maksud kami bahasakan orang dalam, orang luar itu urusan dalaman-dalaman tidak begitu perhatian. Orang dalam yang paling dekat, bahkan belahan jiwa, syarikatul hayyah Nabi, pendamping hidup beliau, wafat, Ibunda Khadijah. Dan Nabi tidak pernah nikah dengan perempuan siapapun selama Ibunda Khadijah masih hidup. Beliau sangat terpukul sekali. Benteng yang harusnya kokoh di luar, tangguh di dalam, kayak iklan rokok itu, apa itu? Tangguh di luar atau kokoh di luar dan tangguh di dalam, itu hilang. Orang dalam yang menghibur beliau, mengurus beliau ketika urusan aru biru, urusan umat, kecapean, Ibunda Khadijah tidak ada. Nah, disitulah bagian dari qadariyah Allah. Allah hibur,
fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma aqabtum bih wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taqum fi daikim mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Akhir dari juz 14 dihibur oleh subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dihibur, disapa oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh, bahkan diundang untuk ketemu langsung dengan menghadap Allah. Hiburan yang kedua, kemarin maksud kami kita tuntaskan karena kisah sangat banyak di dalam Isra dan Mi'raj. Di tahun ke-10 itu kesedihan beliau secara manusiawi, pembela dakwah, orang ketokohan dari luar, artinya Abu Thalib, kemudian orang dalam yang paling dekat dengan beliau dalam hidup, Ibunda Khadijah wafat, kan melirik di Mekah. Yang tersisa adalah orang-orang yang secara strata sosial nilai bergainingnya rendah, fuqara wal masakin, jadi dipandang sebelah mata, itu manusiawi. Jadi jangan takut kaya, harus punya kedudukan yang tinggi, kekayaannya harus melimpah ruah, yang dengan itu pembelaan kepada Islam itu lebih kokoh, bukan untuk dunia. Nah, itu terbalik, orang hari ini nyari dunia hanya untuk dunia, maka tidak ada hasanahnya. Yang ada hasanahnya kalau dunia, jabatan, kedudukan, semuanya itu diikat dan dihubung dengan akhirat. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau tidak diikat dengan akhirat, Rabbana atina fid dunya saja, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, itu maksud kami tadi. Jadi ketika orang pada miskin, fuqara, tidak punya jabatan yang tinggi, hingga kemudian Nabi sangat terpukul. Ditambah ketika pulang dari Taif disakiti seperti itu, tidak ada kebaikan dari Bani Sakifah, yang tersisa di Mekah hanya orang-orang rendahan. Kemudian atas jasa Mut'im bin Adi, Nabi masuk lagi ke Mekah mendapatkan suaka politik, sampai dapat suaka politik karena tidak punya kuasa. Nah, kondisi seperti itu maksud kami para bapak, para ibu, tahun ke-10 kenabian, setiap orang yang punya kedudukan tinggi, pengaruhnya besar, didatangi oleh Nabi, ditawarkan, saya punya sebuah misi yang besar, kalau kamu bantu misiku ini, nanti akan dimuliakan oleh Allah. Itu setiap kabilah, kelompok-kelompok suku yang datang ke Mekah setiap tahun, kayak musim haji ini, musim haji itu didatangi, ditawari, diajak kooperatif, kerjasama. Nah, saya membayangkan kita itu kadang kan malas bicara, malas ngomong. Dalam keadaan tertentu orang itu malas untuk bicara. Nabi dalam kondisi apapun dituntut untuk berdakwah, kemudian membawa misi itu kapanpun waktunya dan dimanapun berada. Beliau tawarkan misi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kepada suku-suku, kepada kabilah-kabilah. Tokohnya didatangi, ditawari satu persatu, yang tidak jarang dan banyak yang mereka mencibir, menyakiti, bahkan menolak dengan kasar. Dalam kondisi itu ada satu sudut pandang yang kami zoom. Nabi karena kesedihan, duka lara, dihibur, selain dihibur oleh Allah, ada peristiwa Isra dan Mi'raj ketika tahun ke-10 kenabian. Ada hal yang menarik, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pada masa itu satu surat utuh
tidak terpotong. Isinya menghibur Nabi kita. Surat apakah itu? Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi juga dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Wala takun fi dhaikin mimma yamkurun fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma aqabtum bih wala in sabartum lahu wa khairun lisabirin. Itu menggambarkan kalau kamu balas, boleh, silahkan kamu membalas kedzaliman orang-orang kafir itu. Kalau kamu sabar, wa ma sabruka illa billah. Wala tahzan, jangan sedih, wala takum fi dhaikin mimma yamkurun, jangan kamu sesak hati makar dan jahatnya orang elit-elit Quraisy yang dilancarkan kepada kamu wahai Muhammad. Innallaha ma'alladzina taqaw. Nah, ayat itu kalau kita menghayalkan betapa sesak dan capeknya Nabi kita, itu ada hiburan yang menarik lagi selain Isra dan Mi'raj, yaitu hiburan mendapatkan wahyu satu surat utuh, diturunkan sekali turun, surat Yusuf yang ada di juz 12 itu hiburan kepada Nabi kita. Rekam jejak Nabi Yusuf agar dijadikan pelajaran oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW secara khusus, kemudian juga al-ibratu bi umumil lafzi lebih khusus sabab, jadi pelajaran umat Rasulullah SAW. Itu utuh, padahal berapa lembar, berapa halaman? 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ada 15-an halaman, 14 halaman. Itu satu surat itu utuh. Lah menariknya begini, kalau kita menghayati agar Nabi dihibur, janganlah kamu bersedih. Para pendahulu kamu yang membawa misi la ilaha illallah itu juga sama. Duka, lara, gundah dan resah itu sudah merupakan dinamika jiwa para pembawa misi kalimat tauhid. Nabi Yusuf itu pada umur 10 tahun ketika dilahirkan di Irak, ketika beliau kembali dari Irak menuju Palestina, ibunya meninggal. Wallahu a'lam, mungkin sebab inilah dalam kisah itu, kalau para bapak, para ibu merenung-renung, mentadaburi, kenapa Yakub alaihi salam, ayahanda Yusuf ini, ada perasaan dan kecintaan yang perhatian lebih kepada beliau daripada saudara-saudara yang lain selain ibu. Karena ibunya ketika Yusuf umur 10 tahun sudah meninggal. Lah, dalam hal ini rekam jejak Nabi Yusuf itu dikisahkan oleh Allah secara runtut agar dikunyah-kunyah, direnungkan, menghibur diri Nabi seperti itu, yang nanti kesudahannya adalah kemuliaan. Maka itu diturunkan ayat, kemudian surat itu secara runtut dan utuh sekali turun. Hal yang menarik dari potongan-potongan surat Yusuf itu, Bapak sekalian, pertama, kenapa diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW saat beliau gundah, resah, sangat sedih, dihibur dengan surat Yusuf. Satu, surat Yusuf kandungannya rekam jejak Nabi Yusuf dari awal ujian yang sangat melelahkan hati. Kita bisa bayangkan anak 9-10 tahun sudah tinggal ibunya, mungkin setelah itu bersama ibu tiri. Nomor 2, iri dengki saudara sebapak lain ibu, Yahuza dan adik-adiknya yang lain. Kemudian bagaimana perasaan dan hati ketika dia dengan kakak-kakak yang lebih dewasa dan tua, tapi berlakukan dengan iri hasad hingga dilempar ke dalam sumur yang gelap.
dilempar ke sumur, dia pingsan atau dalam kondisi apa di dalam sumur itu kan tidak dikisahkan secara detail. Tapi bayangkan dilempar, dibuang ke sumur yang dalam, gelap, masih kanak-kanak. Hingga kemudian tidak cukup itu, diperlakukan sebagai budak, dijual belikan dengan harga bid'atin musjah, dagangan yang sia-sia, tidak ada orang yang melirik, di harga yang sangat rendah, hanya beberapa dirham, dijual di pasar budak itu. Sampai ternyata qadariyah Allah, Yusuf dibeli oleh Al-Aziz, seorang penguasa kerajaan Mesir, kemudian menyampaikan pada istrinya, ambillah ini, berilah kedudukan dia, bisa jadi ada kebaikan untuk kita, atau malah kita ambil sebagai anak saja. Karena kesolehan, ketakwaan, kebaikan-kebaikan yang dibangun oleh Yusuf pribadi beliau, proses rekam jejak beliau di dalam istana raja sebagai budak masih kecil itu ternyata mendapatkan kemuliaan. Jadi ada kaidah, ketika bermula sesuatu yang sangat menyenangkan tapi endingnya menyedihkan, ada awalnya menyedihkan, tidak menyenangkan, tapi kesudahannya adalah menyakitkan dan buruk. Itu berlaku dalam kisah itu secara lurut, agar Nabi kita mempelajarinya, agar Nabi kita mengunyah-unyah, merenung, mentadaburi, kemudian menjadikan maknawiyat mental dan jiwa Nabi tegar menghadapi ancaman-ancaman yang dihadapi oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membawa misi kalimat tauhid itu. Bagaimana tidak coba? Awalnya menyenangkan, sangat indah, disayang lebih dan dikasihi lebih oleh ayahanda Yakub. Tapi rupanya kesudahannya tidak menyenangkan. Kasih sayang yang diluapkan oleh ayahnya yaitu Yakub kepada Yusuf membuat iri dengki saudara Yusuf sebapak lain ibu. Hingga akhirnya ketika bermain dan sebagainya membuat makar, membuat rencana jahat, yaitu dibuang. Ada rencana mau dibunuh, masuk kita membunuh, wong kita ini keturunan orang-orang soleh, keturunan datuk-datuk kita adalah para nabi dan rasul. Akhirnya sepakat untuk dilemparkan ke sumur yang dalam itu masih kecil, kesudahannya jelek. Awalnya sangat jelek, tidak menyenangkan, tapi kesudahannya baik. Jadi masih kecil dijual belikan sebagai budak, diperlakukan sebagai budak, bahkan jadi budak kecil yang tidak dilihat oleh orang, hanya dilihat dengan sebelah mata. Ketika di istana kerajaan Al-Aziz itu, tapi tumbuh berkembang karena kesolehan, ketakwaannya, kesabaran di atas syariat, Yusuf dimuliakan. Setelah dimuliakan, ternyata berlanjut malah masuk penjara. Lantaran karena Yusuf ketika masa muda tumbuh berkembang di atas tauhid yang benar, akidah yang benar, kesolehan dan kebaikan amalan yang beliau bangun, hingga istrinya Al-Aziz dia kena al-ishku, dia menjadi cinta buta terhadap makhluk Allah kepada Yusuf. Nah disitulah, karena Yusuf tidak mau mengikuti keinginan istri raja untuk diajak berbuat mesum, diajak berbuat buruk dan jahat, yaitu zina, akhirnya dipenjara. Dan disitulah ketakwaan dan kesolehan Yusuf benar-benar diberi apresiasi oleh Allah. Di rumah sendirian, keluar masuk tidak ada yang mencurigai, wong dia tinggal di situ sebagai budak pelayan. Yang berkeinginan adalah istrinya raja, wanita cantik terpandang, pintu ditutup rapat-rapat. Dia tidak harus menggoda, malah yang menginginkan adalah yang perempuan. Ketakwaan yang dibangun oleh Nabi Yusuf membuahkan penjagaan Allah saat itu.
Nah, dari situ masuk penjara. Ternyata sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam penjara berbuah kepada sesuatu yang sangat indah. Dia mendapatkan ilmu takwil, tabir mimpi, diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Yusuf, hingga kemudian raja bermimpi yang tidak bisa ditakwil. Seluruh para ahli takwil, Yusuflah dipanggil, kemudian keluar dari kerajaan. Justru beliau ditakdirkan oleh Allah sebagai penguasa, sebagai perdana menteri, ngurusi perekonomian seluruh Mesir, kerajaan Mesir dan seluruh negerinya. Lah itu rekam jejak itu di zoom dengan detail, yang masa kecilnya penuh ujian yang sangat dahsyat, mau dibunuh oleh saudaranya, hingga karena kesabarannya, ketakwaannya dan senantiasa berbuat baik, kesudahan itu adalah wal aqibatu lil muttaqin, karena ketakwaan. Itu agar Nabi kita menginspirasi, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf itu. Ada hal yang sangat menarik juga yang kami kadang belum mendapatkan lemahnya telaah saya. Itu hikmahnya apa? Di setiap episode dari kisah-kisah Yusuf itu yang menjadi ikon adalah baju. Baju menjadi ikon itu magnet dari setiap episode kisah itu. Pertama, ketika jadi baju itu ketika saudara Yusuf yang iri dengki kemudian membuat rencana untuk bunuh. Ada yang tidak sepakat, masuk keturunan Nabi kita membunuh saudara kita sendiri, sepakat dibuang ke sumur yang dalam, tapi pulang menghadap ayahanda Yakub itu dengan membawa baju yang dilumuri darah palsu. Baju Nabi Yusuf sebagai data fakta, sebagai barang bukti. Ada lagi kasus baju lagi. Ketika baju Yusuf diberikan barang bukti pada saat insiden kejadian yang di situ Allah selamatkan Nabi kita. Allah selamatkan Nabi Yusuf. Pelajaran bagi Rasulullah, bagi umat Rasulullah. Puncak ketakwaan yang sangat-sangat dahsyat. Itu tadi, dari berbagai sudut pandang, siapa yang kuat. Pintu sudah ditutup rapat, tidak ada orang yang tahu sama sekali. Kemudian yang ingin adalah istrinya raja, perempuan yang berkedudukan, cantik. Yusuf masih muda, belum nikah, tidak punya gontek-gontek, masih bujang, tinggal di negeri orang, tidak ada yang kenal. Itu mau berbuat apapun tidak ada penghalang untuk dia kalau dia melayani dan mau ajakan istrinya raja itu. Masya Allah, dijaga, innahu man yattaqi, dia bertakwa benar. Nah, disitulah akhirnya Nabi kita Yusuf dijaga oleh Allah dengan data fakta secara hukum-hukum dunia. Ditakdirkan saat itu ada riwayat dari keluarga kerajaan itu ada bayi itu bisa bicara karena nggak ada saksi. Nggak ada saksi. Gini saja dihukumi. Kalau pengaduan istri raja, Yusuf yang mau maksa untuk berbuat sirong. Akhirnya karena tidak ada saksi, sudah lihat saja. Kalau baju Yusuf itu yang sobek dari depan, berarti istri kamu, istri raja yang benar. Fa innaha minas shadiqin. Wa in kuddat, kalau bajunya itu yang sobek dari belakang, maka yang benar adalah Yusuf, istri raja adalah dusta. Dalam kasus itu yang dijadikan bukti baju lagi, bajunya Nabi Yusuf. Kalau bajunya sobek dari depan, berarti Yusuf yang memaksa. Kalau baju itu sobek dari belakang, berarti istri raja yang memaksa, Yusuf yang dipaksa untuk diajak begitu. Nah, subhanallah, barang bukti baju lagi membenarkan kejujuran dan kesalahan Yusuf. Sebagaimana barang bukti baju yang dilumuri darah yang diajukan kepada ayahanda Yakub, ternyata itu menunjukkan khianat, kedustaan
saudara-saudara Yusuf telah berkhianat kepada bapaknya. Ada lagi episode ketika urusan baju. Pada saat apakah itu? Pada saat Nabi Yusuf sudah jadi Perdana Menteri. Ketakwaannya dibangun, kesabarannya, kebaikannya sampai dia berkuasa. Celotehan saudara-saudaranya, pantas Bunyamin ini mencuri karena saudaranya dia itu seorang pencuri dulunya. Nabi Yusuf hanya menahan, diungkapkan di dalam hati, tidak diungkapkan lewat lisan. Setelah tahu kalau ternyata yang jadi penguasa kerajaan itu Nabi Yusuf, dimaafkan seluruh saudaranya itu, bahkan dipesankan, ini bawa bajuku. Setelah itu ketemu bapak, nanti usapkan ke wajahnya, tempelkan atau letakkan ke wajahnya, usapkan, mudah-mudahan matanya yang buta hampir 80 tahun kesedihan karena kehilangan Yusuf itu menjadikan rusaknya badan, menjadikan rusaknya mata sampai buta tidak bisa melihat. Itu diantara hikmah dari sisi kesehatan. Kesedihan yang sangat itu membuat rusaknya hati, membuat rusaknya fisik seseorang. Stres, betul, sedih, pokoknya sedih. Nah, itu dalilnya bapaknya Nabi Yusuf yaitu Yakub itu karena kesedihan yang sangat memikirkan Yusuf sampai buta, matanya buta karena sedih dan nangis terus. Nah, itu ketika hampir 80 tahun rekam jejak itu ketahuan, bajunya suruh mengusapkan ke wajah bapaknya, Allahu Akbar, langsung bisa melihat lagi. Itu sekali lagi ikonnya baju. Nah, ini yang hikmahnya apa para ulama ahli tafsir, kenapa setiap episode kisah itu baju-baju Yusuf dijadikan magnet kisah yang menarik tersendiri. Itu disuruh mengunyah-unyah Nabi kita agar Nabi kita kuat moralnya menghadapi ancaman, tantangan di hadapan beliau membawa misi dakwah. Sekali lagi Nabi itu person. Maksud kami person yang dilawan itu sistem. Tapi kebenaran sekali lagi akan bisa mengalahkan kebatilan betapapun besarnya. Itu qad ja'al haqqu wa zahaqal batil, itu innal batila kana zahuqa. Nah, itulah para bapak, para ibu, di tahun ke-10 selain hiburan Isra dan Mi'raj, Nabi kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala satu surat yang isinya agar menginspirasi kepada Rasulullah dalam menapai dakwah itu. Itulah ahsanul qasasi. Akhirnya dijadikan nama oleh orang yang besar dari Madura, pemilik Madura United, ahsanul qasasi. Itu ambil dari Al-Quran, ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Sebaik-baik kisah yang perlu kita tadabburi, diantaranya kisah Yusuf itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu, dan setelah itu nanti setelah tahun 10 Nabi itu terus berdakwah, melirik dan hatinya menjatuhkan. Setelah Mekah kayaknya tidak kondusif untuk dijadikan qaidah sholabah, yaitu tempat ruang gerak dan berjuang yang bisa jadi basis keamanan mengawal dakwahnya. Akhirnya setiap kabilah-kabilah yang datang ke Mekah setiap tahun musim-musim haji, tokoh-tokohnya didatangi, orang-orang yang besar secara kedudukannya didatangi dengan harapan agar mau mengambil peran untuk membawa misi dakwah. Itu juga berat sekali. Yang akhirnya nanti ada sampai ke Madinah, itu mukadimahnya hijrah ke Madinah, bagaimana tahun ke-11, 12 dan 13 itu pengokohan-pengokohan teritorial yang sifatnya masih personal, embrio untuk dakwah ke Madinah. Ada Baitul Aqabah pertama, Baitul Aqabah kedua, orang-orang yang datang dari Madinah dari kabilah Aus dan Khazraj yang berbaiat setia untuk menyiapkan leher dan nyawanya membela Islam itu. Hingga akhirnya orang yang dari Ethiopia, dari Habasah pun setelah mendengar ada orang Yasrib yang masuk Islam, bayangkan, kita menghayal pun kadang nggak nyambung, dari benua Ethiopia, Afrika itu langsung menuju Madinah, padahal kendaraannya hanya unta. Itu berapa hari perjalanan, karena tidak mau balik ke Mekah. Orang-orang Mekah, fuqara dan masakin, sudah tidak ada yang bela kekuatan imannya.
Begitulah di antara potongan perjalanan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membawa kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Aku lupa lihada wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.